Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita dimanapun berada. Perkenalkan, saya Agus Suroto, SPD MSI, dosen program studi agroteknologi, jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Salah satu peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Alhamdulillah wa syukurillah. Izinkanlah pada kesempatan kali ini untuk memaparkan video kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam pembelajaran, saya selalu yakin bahwa berbagi melalui pembelajaran tidak dilihat dari besar kecilnya ilmu, tetapi seberapa berharganya ilmu untuk dapat dimaknai. Oleh karenanya, dalam pembelajaran diperlukan rencana kegiatan agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sesuai target. Pada kegiatan kali ini, saya menyampaikan aktivitas belajar mengajar pada mata kuliah Dasar Proteksi Tanaman. Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah dan arti penting perlindungan tanaman, permasalahan tanaman dalam perlindungan tanaman, permasalahan hama dan penyakit tanaman dalam perlindungan tanaman, pengenalan hama dan penyakit pasca panen, gulma, pengelolaan hama, penyakit dan gulma terpadu, pendekatan bioteknologi dalam perlindungan tanaman, aktivitas pertanian dan pengelolaan perlindungan tanaman, dampak aktivitas manusia terhadap hama, penyakit, dan gulma dalam perlindungan tanaman. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 teori dan 1 praktikum. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah Dasar Proteksi Tanaman yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan mampu mengaplikasikan teknologi pengelolaan tanaman yang efektif, dimulai dari praproduksi, produksi, panen hingga pasca panen, serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dan kearifan lokal, terutama pada lahan marginal. Yang ketiga, memiliki kemampuan literasi data, teknologi, dan manusia untuk menjunjung pengembangan kepemimpinan kolaboratif, kreatif problem solving, dan inovatif execution, serta berani mengambil resiko yang terukur. Keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menerapkan dan menyebarluaskan penemuan baru bidang agroteknologi dan budidaya tanaman. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah Dasar Proteksi Tanaman. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dan dasar untuk melakukan perlindungan tanaman. Yang kedua, mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis gejala-gejala serangan organisme pengganggu tanaman beserta cara pengendaliannya. Yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman, baik teknologi, regulasi yang mengatur maupun perkembangannya. Yang keempat, mampu mengumpulkan dan menginterpretasi hasil pengamatan lapang secara logis dan sistematis. Yang kelima, mampu menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikannya. Selanjutnya adalah materi pembelajaran pada mata kuliah Dasar Proteksi Tanaman. Pada pertemuan pertama membahas tentang sejarah dan arti penting perlindungan tanaman. Pertemuan kedua membahas tentang permasalahan hama tanaman dalam perlindungan tanaman. Pertemuan ketiga membahas permasalahan penyakit tanaman dalam perlindungan tanaman. Pertemuan keempat, pengenalan hama dan penyakit pasca panen. Pertemuan kelima, klasifikasi serangga hama dan faktor lingkungan pada perkembangannya. Materi keenam membahas tentang klasifikasi patogen dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangannya.
Pada pertemuan ke-7 membahas tentang gulma. Kemudian pertemuan ke-8 pengelolaan hama dan penyakit terpadu. Pertemuan ke-9 membahas karantina tanaman. Selanjutnya ke-10 membahas tentang pendekatan bioteknologi dalam perlindungan tanaman. Yang ke-11 membahas aktivitas pertanian dan pengelolaan perlindungan tanaman di daerah tropik dan subtropik. Materi ke-12 membahas tentang dampak aktivitas manusia terhadap hama dan penyakit dalam pengelolaan perlindungan tanaman. Materi ke-13 membahas tentang peran perlindungan tanaman dalam perdagangan internasional, dan pertemuan terakhir akan membahas terkait kebijakan perlindungan tanaman. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya lakukan dalam satu semester, yaitu di awal pertemuan saya biasanya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dengan mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, saya biasanya membuka diri untuk diskusi dengan mahasiswa apapun itu bentuknya yang berkaitan dengan perkuliahan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi adik-adik mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Pada pelaksanaannya, pembelajaran dilakukan dengan metode student center learning, discovery learning baik dengan ceramah interaktif, tanya jawab maupun quiz. Tugas-tugas selanjutnya saya sampaikan dalam bentuk case-based learning sebagai studi kasus, problem solving, dan dipresentasikan. Learning Management System kita menggunakan LDRU, sedangkan aplikasi pendukung perkuliahan ada PPT dan YouTube. Diskusi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui LDRU dan WhatsApp. Ada sekitar 26 referensi utama pada perkuliahan mata kuliah dasar proteksi tanaman. Salah satu yang digunakan sebagai base-nya adalah Carl Soven yang membahas terkait dengan pest of crop in Indonesia, mengidentifikasi semua jenis pest yang ada di Indonesia pada berbagai komoditas tanaman. Selain itu juga digunakan referensi tambahan sebagai pendukung baik dari jurnal maupun buku yang menyesuaikan dengan kegiatan perkuliahan dan pengembangan pembelajaran di kelas. Dalam perkuliahan terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh nilai sempurna dalam perkuliahan, dari UTS, UAS, kuis, kasus atau JBL, kemudian praktikum hingga keaktifan. Komponen tersebut memiliki arti penting bagi mahasiswa karena setiap komponen harus dipenuhi. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampu dalam satu semester dari pertemuan pertama hingga ke-14. Berikut saya sampaikan video kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah dasar proteksi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada minggu kelima, yaitu pada pembahasan klasifikasi serangga hama dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Namun sebelumnya mari kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Baik, Pak. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang kembali, semoga adik-adik semuanya dalam sehat. Selanjutnya sebelum kita memulai perkuliahan penjelasan materi, kita ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam perkuliahan kita terdapat berbagai komponen yang saudara harus penuhi. Di antaranya itu ada UTS, kemudian UAS dengan bobot masing-masing 8%, kemudian ada kuis, itu yang nanti kita laksanakan sebelum perkuliahan, itu bobotnya 2%. Yang keempat ada studi kasus CBL, Case Based Learning, itu bobotnya 50%, yang nanti kita laksanakan dari pertemuan ini hingga pertemuan akhir. Selanjutnya adalah praktikum, itu kegiatan praktikum saudara dalam perkuliahan kita, bobotnya 30%, dan yang terakhir keaktifan. Jadi keaktifan saudara di sini dinilai, besarnya adalah 2% sebagai pelengkap dari 100% nilai yang saudara dapat. Masuk ke dalam klasifikasi, ada berapa jenis serangga yang ada sekalian ketahui? 5, ada yang tahu sampai dengan 5? Contohnya, belalang, masuk serangga? Laba-laba, serangga? Serangga atau bukan? Laba-laba bukan termasuk serangga. Kenapa? Dalam kelas serangga, kita istilahkan dengan hexapoda. Hexa artinya
6. Poda itu kaki. Jadi serangga itu mempunyai 6 kaki atau 3 pasang. Namun demikian, itu pada bagian percabangan lagi ada istilah para insekta dan kelas insekta. Para artinya menyerupai insekta, menyerupai serangga. Dan yang benar-benar adalah serangga itu yang entognata. Kemudian bahwa dalam para insekta sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan letak mulutnya. Kalau mulutnya berada di dalam tubuh, itu namanya para insek. Belum persis seperti serangga, baru mirip dengan serangga. Kalau dia alat mulutnya seperti belalang ya, itu kan berada di luar, itu baru namanya insekta atau serangga. Ciri lain dari serangga apa? Tubuhnya beruas-ruas. Dari insekta sendiri itu nanti kita klasifikasikan lagi menjadi Apterygota dan Pterygota. Apa itu? Pterygota berarti bersayap. Kalau yang A itu tanpa sayap, ya. Insekta ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Insekta yang tidak bersayap contohnya ada Diplura, Archaeognatha, dan Thysanura. Di mana saudara bisa lihat itu? Bisa menjumpai serangga yang tidak bersayap. Ada yang tahu? Oke. Saudara pernah punya buku yang sudah lama ditumpuk? Ya. Pernah lihat ada yang kecil-kecil jalan? Agak bening putih, semu putih. Pernah? Itu yang dinamakan subkelas Apterygota dari Thysanura. Nah, sedangkan yang bersayap, saudara sudah sangat kenal itu. Ada capung, kemudian ada belalang, ada kepik. Ya, kenal semua? Nah, sedangkan yang bersayap dibagi lagi. Ada infrakelas Paleoptera dan ada infrakelas Neoptera. Bedanya apa? Saudara pernah lihat serangga hinggap? Pernah? Oke. Ada yang hinggapnya direntangkan sayapnya? Pernah lihat? Contohnya capung. Ada serangga yang hinggapnya itu sayapnya dilempit. Pernah lihat? Contohnya itu kepik. Nah, dari situ kemudian digolongkan kembali. Ada serangga yang sayapnya tidak bisa dilipat, itu yang infrakelas Paleoptera. Dan ada serangga yang sayapnya bisa dilipat, itu yang infrakelas Neoptera. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Belum ada. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang sayapnya direntangkan ketika istirahat, itu contohnya ada Odonata. Apa itu Odonata? Pernah lihat saudara Odonata? Belum pernah? Pernah lihat capung? Nah, Odonata itu capung. Odon itu artinya gigi. Giginya kuat seperti capung, ya. Capung itu terkenal dengan giginya yang kuat. Selain itu, capung juga terkenal dengan hewan purba yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kita selanjutnya masuk ke yang infrakelas Neoptera. Ini ada dibagi dua lagi. Ada divisi Exopterygota dan divisi Endopterygota. Apa itu? Kalau Exopterygota itu yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kalau divisi Endopterygota itu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya di situ ada Lepidoptera. Kenal dengan Lepidoptera? Lepidoptera. Ya, kupu-kupu. Nah, Lepidoptera itu salah satu yang mengalami metamorfosis sempurna. Apa cirinya? Ciri dari metamorfosis sempurna adalah adanya pupa. Dari telur, pupa, larva, kemudian jadi imago. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kalau belum saya lanjutkan. Kita masuk ke ordo-ordo yang berpengaruh dalam pertanian. Artinya bisa berpengaruh sebagai hama maupun dia sebagai musuh alami.
Kita masuk yang pertama dari ordo Isoptera. Iso itu bukan bisa ya. Iso itu sama. Apanya? Ptera. Ptera adalah sayap. Sayapnya yang sama. Sama apanya? Sama ukuran sayap depan dan belakang. Pernah lihat rayap? Yang bersayap pernah lihat? Ada yang tidak bersayap. Rayap yang bersayap jika direntangkan sayapnya oleh saudara antara depan dan belakang itu sama. Pada ordo ini terkenal dari berbagai bentuk. Ada yang dia sebagai ratu menghasilkan terus-menerus telurnya. Kemudian ada yang sebagai prajurit, ada yang pencari makan. Ordo selanjutnya yang harus saudara ketahui adalah Orthoptera. Orthoptera itu sangat dekat dengan kita, sangat banyak spesiesnya di sekitar kita. Ini apa? Contohnya? Belalang. Ortho itu lurus, ptera itu sayap, sayapnya lurus. Ciri khasnya itu di sayap depan mengalami pengerasan atau tegmina. Pernah lihat belalang yang gede di sawah misalkan? Pernah pegang sayapnya? Sayapnya itu mengeras di bagian depannya. Itu namanya tegminanya. Yang lainnya familiar dengan kita ini ada Hemiptera. Hemiptera itu kita bisa lihat dari apanya? Hem itu setengah, ptera itu sayap. Bukan sayapnya tinggal separuh ya. Tetapi struktur dari sayapnya itu ada yang mengeras dan ada yang membran. Di gambar bisa dilihat bahwa sayap yang paling atas, yang paling depan bagian atas itu mengeras. Sedangkan yang bawah itu bentuknya selaput membran. Pernah lihat di lahan padi? Pernah. Pernah lihat di kacang-kacangan? Pernah. Dia hampir ada di semua budidaya kita. Makanya dia terkenal dengan hama yang merusak. Kutu-kutuan juga terkenal dengan kemampuannya sebagai perantara virus. Saudara pernah lihat tanaman cabai yang dia kuning? Pernah. Itu adalah virus yang dibawa oleh kutu-kutuan. Baik, demikian penjelasan terkait dengan tipe antena yang ada pada serangga. Sampai dengan sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Mbak Belinda. Ya, baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya terkait tipe antena yang Bapak jelaskan. Kira-kira apa ya, Pak, fungsi dari antena tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup menarik dan bagus. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Belinda terkait dengan ini antenanya bentuknya bermacam-macam, tetapi fungsinya apa sih sebenarnya? Kenapa bisa bermacam-macam seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Belum bisa? Baik. Antena itu di serangga itu seperti kulit di kita, sebagai reseptor. Jadi penerima kimiawi dari berbagai hal. Kemudian di situ misalkan ada folikel kimiawi yang keluar dari tanaman sebagai penciri. Ini tanaman adalah inang saya. Kemudian dari situ maka serangga datang ke tanaman tersebut. Sampai sini cukup jelas? Baik, cukup jelas, Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang lainnya cukup jelas? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada hari ini, khususnya materi yang harus disampaikan dan kita diskusikan. Saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita diskusi bersama dalam kelompok. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu apa yang harus kita diskusikan. Yang pertama adalah terkait hama di sekitar kita. Saudara pernah lihat gambar tersebut? Pernah. Tanaman apa itu? Kelapa. Gejalanya dia serangannya bentuk miring. Motong-motong kayak dipotong pakai pisau. Apa serangga punya pisau? Tidak ya? Terus bagaimana dia bisa menyerang seperti itu? Nah, pada materi begini di sini kita diskusikan bahwa yang perlu saudara diskusikan dalam kelompok, yang pertama tentukan klasifikasi spesies serangga tersebut. Yang kedua, jelaskan morfologi serangga dari alat mulutnya hingga antena seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Belinda. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan faktor yang mempengaruhi kehidupan
serangga tersebut hingga dengan metamorfosisnya. Di situ sudah saya tampilkan bagaimana proses perubahan dari serangga tersebut. Sampai sini cukup jelas? Kita lanjutkan ke diskusi. Kalau begitu silakan kita bentuk kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Gimana, ketemu spesiesnya Pak? Apa itu? Ya betul, itu Ordes rhinoceros. Biasa ketemu di sawit juga bisa, itu kalau ke sekitar kita itu ada di kelapa yang biasa kita ketemu. Metamorfosisnya ada ketemu? Itu kalau ada pupanya berarti dia? Ya betul, itu metamorfosis sempurna. Ya. Nanti tinggal dijelaskan lagi terkait faktor apa sih yang bisa mempengaruhi dia datang di tanaman tersebut ya, terutama dengan sanisitasnya. Ada pertanyaan? Cukup? Perkenalkan, saya Bambang Reno Zainab dari kelompok 2. Izin membacakan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 1, klasifikasi spesies serangga tersebut yakni Kingdom Animalia, kemudian filum Arthropoda, kelasnya Insecta. Untuk nomor 2, morfologi serangga tersebut yakni panjang tubuh kumbang dewasa yakni 40 hingga 50 mm berwarna coklat kehitaman. Terdapat tanduk kecil di kepalanya. Pada ujung perut betinanya terdapat bulu halus. Antena pada serangga jantan lebih panjang daripada serangga betina. Untuk tipe antenanya yaitu lamelat dengan tipe mulut penggigit pengunyah. Untuk nomor 3, faktor yang mempengaruhi kehidupan serangga tersebut yakni habitatnya, kemudian ketersediaan makanan, iklim dan cuaca, predator dan juga parasit, interaksi dengan manusia, serta reproduksi dan juga siklus hidupnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke, izin menanggapi, mungkin dari kelompok kami sedikit berbeda ya Pak, dengan yang dipaparkan oleh Mas Bambang seperti itu. Selain faktor-faktor yang disebutkan oleh Mas Bambang, terdapat faktor internal juga gitu, seperti genetik dan feromon. Feromon sendiri adalah senyawa kimia yang menarik untuk hama lain berinteraksi dengan hama kumbang tanduk ini, seperti itu. Untuk yang dikonsumsi dari kumbang tanduk ini, selain mungkin yang dipaparkan oleh kelompok sebelumnya itu daun, kumbang tanduk ini tuh hidup di pinang atau pelepah seperti itu, dan pinang ini tuh juga sebagai tempat hidupnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup, dari kelompok kami cukup. Baik, ternyata saudara sudah sangat paham dengan apa yang harus didiskusikan. Jawabannya sudah sangat luar biasa dari kelompok 1, kelompok 2, 3 hingga 4. Namun demikian saya sedikit menambahkan sama koreksi dari beberapa pernyataan tadi. Kita mulai dari yang pertama terkait dengan spesies. Tadi spesiesnya apa? Oryctes rhinoceros. Semuanya sudah betul ya, sudah paham semua. Termasuk dalam ordo Coleoptera. Dari mana saudara bisa tahu itu Coleoptera? Dari sayapnya. Jadi kita lihat bahwa sayap Coleoptera paling depan itu mengeras, sedangkan belakangnya itu membran. Mengeras dan yang di belakang bisa dilipat. Kemudian terkait dengan morfologi, tadi dari sayapnya sudah jelas. Kemudian 3 faktor yang mempengaruhi kehidupan serangga tersebut. Perlu diketahui bahwa serangga itu datang dan hidup ada
tahapannya. Tadi apa tahapannya? Dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, dan jadi imago. Kita akhiri diskusi pada hari ini. Namun sebelumnya saya lanjutkan dulu bahwa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tadi di awal, bahwa penilaian kita ada komponen CBL, Case Based Learning. Dalam kelompok nanti selama pertemuan kelima hingga akhir, silakan saudara gali terkait dengan case tersebut, permasalahan yang akan saya sampaikan. Pernah lihat warang batang coklat? Itu adalah gejala yang muncul ketika ada serangan warang batang coklat. Baru saja nggak jauh dari beberapa bulan kemarin, di lingkungan kita itu padinya pada terserang warang batang coklat. Baru tanam langsung terserang karena dia membawa virus. Yang perlu saudara gali dalam kelompok sebagai case based learning, yang pertama, mengapa warang batang coklat dapat diklasifikasikan menjadi hama? Ya, kenapa dikategorikan hama? Kemudian, bagaimana gejala yang ada pada tanaman yang diserang oleh warang batang coklat? Yang ketiga, sampai sejauh mana kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hama warang batang coklat? Yang keempat, karakter morfologi hamanya seperti apa? Tadi bahwa dia terserang, kalau menyerang tuh ada gejalanya tuh bakar, ada yang kerdil. Itu kenapa bisa demikian? Gitu ya. Silakan nanti digali dalam kelompok. Ini nanti kita diskusikan lagi sebagai case based learning dalam pertemuan akhir ke-14 kita. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau sudah cukup silakan kembali. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri pertemuan hari ini, semuanya berjalan lancar. Ternyata semua sudah sangat paham apa itu hama, bagaimana untuk menentukan bahwa itu hama, serangga yang bukan sebagai hama atau sebagai musuh alami. Selanjutnya saya presentasi dulu terkait dengan kehadiran salah satu syarat saudara untuk mengikuti perkuliahan sebagai keaktifan ya. Yang pertama Mas Torik ada, kemudian Eka, Belinda, Mahindra. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermakna untuk kita selanjutnya. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Ingat, tugas yang sudah disampaikan untuk selalu digali dan dipelajari dimanapun kita berada. Belajar bukan seberapa banyak, tapi seberapa bermaknanya untuk kita. Bermakna dan kita amalkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan belajar mengajar saya pada mata kuliah dasar proteksi tanaman. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.